Baik, apakah suara Bapak bisa didengar? Iya, bisa, Pak. Ah, bisa Bapak. Alhamdulillah. Bisa. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, Coach. Ini. How are you this morning? Apa kabarnya? Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, Coach. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Ya, baik. Adik-adik peserta Latsar ketemu dengan saya. Itu ada namanya. Nama saya Alam Syahril. Atau bisa juga kalau di Latsar dipanggil oleh peserta itu Coach Aril. Ya, Aril itu singkatan Alam Sahril ya. Bukan berarti ya kayak gitu. Bukan bukan berarti ikut-ikutan tren ya. Iya. Jadi kalau misalnya dipanggil Alam, Sahrilnya marah. Dipanggil Sahril, Alamnya marah gitu. Kok nggak adil dipanggil gitu. Jadi biar adil, yang depan diambil A, yang di belakang diambil Ril. Jadilah Aril. Kayak gitu sejarahnya ya. Oke. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi adik-adik nanti akan ketemu dengan saya insya Allah selama 4 hari ke depan. Starting from today, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. No, Monday ya, sampai dengan Monday. Oke. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu dengan di pembelajaran agenda kedua. Seperti yang adik-adik pahami bahwa di pembelajaran daring ini itu ada dua jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya antara sinkronus dengan asinkronus? Nah, bedanya itu terletak dari pelaksanaannya. Jadi kalau yang sinkronus itu pembelajaran daring di mana ada tatap muka secara virtual. Nah, gitu ya. Kalau pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka secara virtual. Ya, jadi nanti untuk pembelajaran kita di agenda kedua ini, untuk sinkronusnya terdiri dari 5 jam pelatihan, 5 kali 45 menit. Gitu ya. Dan dibagi untuk hari ini sinkronus pertama itu akan dilaksanakan 2 kali 45 menit. Ya, sekitar kurang lebih 90 menit ya. 90 menit nanti kita akan melaksanakan pembelajaran sinkronus. Tadi saya masuknya agak telat ya. Saya udah izin ke manajer ya karena tadi ada something pokoknya ada inilah tadi ya. Ya, jadi saya bilang ke manajer, izin saya masuknya telat, tapi nanti kita saya apa ya? Saya tutup dengan untuk saya imbangi dengan kita nanti selesainya enggak jam 9.30 ya. Karena kita tadi saya masuknya telat kurang lebih 5 atau 6 menit, nanti insya Allah nanti kita akan berakhir jam 9.36 kurang lebih seperti itu. Ya, supaya nanti pas hitungannya. Oke, nah di pembelajaran agenda kedua ini adik-adik ya, jadi nanti kita sistem pembelajarannya walaupun nanti kita tidak ada virtual classroom. Nah, kalian silakan saja kalau seandainya ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan nanti hubungi saya ya. Boleh via WhatsApp maupun nanti bisa juga melalui medsos ya, melalui medsos. Dan pengalaman dari yang kemarin yang di agenda satu kalian sudah masuk agenda satu ya, di mana asinkronis itu kalian mengerjakan tugas-tugas. Nah, untuk tugas-tugasnya saya minta semuanya berbentuk link yang dikumpulkan di Google Classroom isinya ya. Jadi nanti kamu buat saja satu apa ya, satu akun apa namanya? G Drive ya, Google Drive ya. Nah, kalian buat akun Google Drive, nanti kalian bagi saja per apa namanya buat folder, ini agenda satu, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Ada 4 agenda kan? Nah, jadi nanti untuk agenda 1, 2 nanti tugas-tugas dari saya, filenya itu kalian kirimkan gitu. Link dari filenya itu, ya. Oke. Dan juga mohon nanti langsung disetting saja. Langsung disetting saja. Jangan ada apa ya? Saya tidak harus minta akses dulu. Kan bisa kan? Diakses itu bisa kan? Oke, oke. Jangan yang edit, yang bisa lihat saja. Jadi siapapun yang punya link bisa lihat gitu kan ada kan? Iya, yang gitu aja.
Ya, oke. Baik, kita mulai. Tadi ada sedikit perkenalan. Tadi sudah ya perkenalan. Saya seorang wideiswara kurang lebih dari tahun 2009. Ya, before that I am an English teacher at vocational high school. Ya, sebelumnya saya di guru bahasa Inggris gitu ya. Makanya supaya tidak hilang bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris lah gitu ya. Iya, little-little. Oke. Nah, insya Allah kalau misalnya ada umur panjang dan diberikan kesempatan, insya Allah kurang lebih 3 tahun lagi saya akan pensiun. Insya Allah 2029, 60 tahun pensiun. Saya 60 tahun. Ya, oke. Jadi sudah tua ya. Ya, kelihatan dari rambutnya udah putih ya. Nih. Ditambah lagi apa ya, spotlight dari cahaya tambah jadi putihnya ya. Iya. Oke, baik. Nah untuk pembelajaran kita tidak usah tegang ya, santai saja, serius kita santai, serius ya. Jadi tidak usah ditegang, tidak usah dicatat. Nanti materi dari sudah saya catat. Insya Allah nanti kanvanya akan saya robah ke PDF. Insya Allah saya akan berikan. Ya, siapa di sini ketua kelompoknya? Ketua Saya Pak, kelompok. Oh, saya Pak. Dani ya. Ya, dan Iya Pak. nanti di chat saja saya untuk materi ya. Materi dan juga tugas-tugas. Kalau Ini Bapak seandainya minta nomor WA-nya Pak berarti. minta beli loh. Oke, nanti saya kasih nomor Oh iya WA-nya Pak, itu oke. saya kasih nanti di bantai yang ada. Oh di Ya. materi, oke. Ya Pak. Atau kalau gitu ya udah apalah daripada nanti Dani penasaran kan dan yang lain saya tulisnya di kolom chat deh. Oke itu ya. Ya, itu nomor personnya. Ya. Oke. Ya, tolong jangan terlalu baik dan terlalu pelit dengan saya ya. Kalau terlalu baik nanti kalian buat tanggung Pak 1.000, saya mau tambah 100, 1.100. Nggak connect ya. Atau jangan juga terlalu pelit. Oh Pak, nih kurangilah, janganlah 1.999. Nanti nggak connect juga dia. 71 misalnya 9.999 nggak connect juga dia ya. Ya pokoknya pas itulah. Nggak bisa ditawar lagi 1.000 itulah ujungnya ya. Iya. Modal kami kecil masalahnya. Oke, baik. Nah, itu kemudian nanti kalau itu eh, tapi nanti di bahan tayang ada sih sebenarnya. Ada sebenarnya tapi tidak apa-apa. Eh, kalau mau email, ini email saya. Ini email ya. Oke, itu emailnya. Ya. Oke, baik. Nah itu ya nanti Dani silakan saja nanti di konteks saya nanti saya kirim ke Dani satu saja biar nanti Dani share-nya di grup ya. Ya di grup kalian kan pasti ada grup kan grup grup apa namanya tuh grup di kelompok ini ya. Ini kelompok satu ya, kelompok tiga ya. Iya Pak. Oke ya kelompok tiga ya. Ya. Oke, jadi kita tidak usah perkenalan lagi mengingat waktu ya. Nanti kita langsung saja perkenalan sambil jalan ya. Jalan sambil jalan. Kemudian kalau seandainya kalian ada sesuatu yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan pada saat saya memaparkan overview materi, silakan saja raise hand atau langsung open mic ya. Ya tidak usah ditunda-tunda ya. Tidak usah ditunda-tunda. Tidak apa-apa. Saya orangnya open saja. Saya tidak saya tidak mau tidak harus wah sebentar saya mau ngomong dulu nanti ada waktunya bertanya enggak ya. Kita fleksibel saja. Oke? Oke. Baik, jadi kegiatan kita ini ada dua. Yang pertama overview materi agenda kedua, kemudian yang kedua itu penjelasan tugas-tugas asinkronus. Ya, oke, cuma dua itu kegiatan kita di pagi ini. Baik, kita mulai. Izin saya share screen ya. Izin saya share screen. Oke, gimana? Udah kelihatan? Sudah Pak, tapi agak Nah, kecil Pak tampilannya. itu ya. Jadi mau diperbesar maksudnya Dan.
Iya Pak, soalnya agak agak kecil Pak tampilannya. Gimana Dan memperbesarnya Dan? Kalau ini Dan? Oh ya, besar Pak. Tapi agak ketutup sama ini layarnya Pak. Oh iya ya. Sebentar. Saya rubah settingnya dulu. Situ saya settingnya over the shoulder. Saya ganti cuma content only aja. Atau as background ya. Kalau ini ketutup enggak Dan? Ini masih ketutup Pak. Ketutup ya. Oke. Nah, ganti lagi settingnya aja dah. Yang ini aja. Oh, yang ini ya. Oke. Ini enggak ya? Oke, sudah Pak. Oke. Baik. Nah, jadi eh, agenda kita seperti yang kalian ketahui bahwa di pembelajaran kita ini di pembelajaran Latsar ini ada 4 agenda ya. Ada 4 agenda betul ya. Ada 4 agenda. Agenda pertama itu nama agendanya sikap perilaku bela negara. Betul ya. Kemudian agenda keduanya itu yang ini namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Itu agenda keduanya. Kemudian agenda ketiga itu kedudukan dan peran PNS ya dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian agenda keempat itu namanya habituasi. Nah, kalau kalian lihat di jadwal, kalau kalian lihat di schedule atau di jadwal, nah itu kan ada namanya masing-masing ya. Kemarin dengan agenda satu dengan siapa? Dengan Bu Tuti Pak. Ya, Bu Tuti ya. Bu Tuti Rohani ya. Ya betul Pak. Ya, oke. Ya, tapi sampai sekarang masih ada dia, Bu Tuti. Masih mengikuti kalian nggak dia? Nggak ada ya? Mengikuti apa? Nggak ada lagi Nggak, Pak. Udah, nggak ada lagi ya? tugasnya udah selesai juga kemarin. Ya. Aduh Dan, Kobe nggak tahu Dan. Oh, Kembarannya Dan. Iya Dan, dia tuh kembar. Satu Tuti Rohani, yang kedua Tuti Rohalus. Yang Rohalusnya itu ngikutin. Oke, oke, just kidding ya. Oke. Baik, jadi agenda kita namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ya, baik, ada perkenalannya, kita akan lanjutkan. Nah, kalau kalian kita berbicara tentang nilai-nilai dasar di sini bukan maksudnya itu ponten atau ponten. Kalau sekolah itu ada ponten ya. Jadi nilai-nilai ini semacam kesepakatan bersama di mana nilai-nilai ini dirumuskan untuk kalangan tertentu gitu, untuk organisasi tertentu. Ya, uh, misalnya kita sebagai seorang ASN, baik dia PNS maupun P3K, ya kita punya nilai-nilai dasar, di mana nilai-nilai dasar ini itu nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN. Jadi nilai mutlak di sini artinya nilai yang memang harus diikuti, harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Nah, apa nilai-nilai dasar kita sebagai seorang ASN, dalam hal ini sebagai seorang PNS? Nah, itu ada singkatannya, yaitu berakhlak. Jadi itu berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi overview kita, ya pembelajaran kita selama 4 hari ini ya tentang berakhlak ini, ya bagaimana seorang PNS itu ya menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara atau sebagai seorang PNS. Nah, kenapa? Ya, kenapa kita perlu memiliki nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS atau seorang ASN? Ya, di sini dikatakan bahwa sebagai seorang ASN kita diharapkan dapat membantu employer branding, ya, employer branding. Jadi branding ya. Kalau orang berbicara masalah branding, ingatnya dengan apa kalian? Kalau ada bilang branding, ingatnya dengan apa? Biasanya,
ini brandingnya apa ya gitu. Nah, gitu. Kalau ibu-ibu itu ingatnya dengan tas ya, tas branded ya, betul ya, Puspa ya. Iya, tas branded ya. Oke, tas branded. Contohnya apa tas branded itu? Tas kermes gitu ya. Ada Longchamp kan? Pak, Tas apa? Longchamp. Oh gitu ya. Ya, yang kermes apalagi itu kan? Ya, tulang iga gitu kan. Ada tuh kan tas lega kan? Iya. Ya itu. Nah, artinya kata branding ini kita selalu ingatan kita ke produk ya. Ke produk biasa gitu ya, produk ya. Produk-produk. Jadi kalau seandainya oh, ini produk air mineral misalnya. Misalnya ini ya, misalnya salah satu produk air mineral Le Mineral atau Aqua misalnya. Aqua itu brandingnya apa? Yang muncul di tempat kita. Apa? Yang muncul di kepala kita kalau orang, oh ini air mineral Aqua gitu. Apa? Bersumber dari pegunungan Pak. Oh, ya air dari pegunungan gitu. Jadi ketika kita orang berbicara Aqua, kita yang kita wah ini airnya dari pegunungan gitu ya. Walaupun kemarin ada anu ya, ada sempat ini juga ya si Bapak Aing itu ya. Iya, ngubek-ngubek ngubek-ngubek itu ya. Iya, oke. Ya, nah sekarang branding ini juga bisa di jasa ya, di jasa, di jasa-jasa. Jadi branding terhadap orangnya, employernya, pekerjaannya. Jadi diharapkan ya kita punya employer branding ASN. Artinya sebagai seorang ASN kita bisa membangun image di masyarakat bagaimana tanggapan mereka terhadap seorang aparatur sipil negara atau secara keseluruhan terhadap profesi dari seorang aparatur sipil negara atau PNS. Ya. Kalau kita PNS di sini ya, yang PNS. Jadi employer branding itu merupakan wujud semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, jadi wujud semangat kita sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi di Undang-Undang ASN kan kita memiliki 3 tugas dan fungsi ya. Pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, yang kedua itu ada sebagai pelayanan publik, ASN itu sebagai pelayan publik. Artinya kita memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat dalam hal ini. Nah, pelayanan yang kita berikan itu ada pelayanan prima. Indikatornya apa? Bahwa suatu pelayanan yang kita berikan sudah prima, indikatornya itu dari kepuasan yang dilayani. Ya, di sini ada yang ini, ada yang unit kerjanya di yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya puskesmas ada yang di puskesmas. Ada coach. Oh, Puspa ya? Iya coach. Puspa di mana? Di Puskesmas Sumaja Makmur coach. Sebagai apa? Sebagai dokter umumnya. Oh, dokter umum ya. Nah, jadi biasanya kalau pelayanan-pelayanan seperti itu ada kayak survei kepuasan ya Puspa ya? Ya? Iya, ada coach. Setelah Jadi misalnya, pelayanan. ya betul. Setelah pelayanan, pasien itu ngisi ya. Kadang ada yang bentuk kuesioner, ada yang cuma bentuk kayak emoji itu ya. Ya kan dia memasukkan gimana pelayanan yang dia dapatkan. Nah itu indikator bahwa kita memberikan pelayanan prima, gitu ya. Oke. Nah diharapkan nanti kita sebagai branding ini ASN ini bisa memberikan pelayanan prima, ya kepada masyarakat. Kalau misalnya tempat Puspa tadi ya karena dia masyarakatnya langsung ketemu dengan masyarakat, artinya masyarakat umum, gitu ya. Nah kalau Dani di mana Dan? Saya di Bapenda Pak. Nah, di Bapeda. Dan yang jadi masyarakat Bapeda siapa Dan? Di Bapenda kami wajib pajak Pak. Oh, Bapenda. Iya Bapenda, Badan Oh, saya Pendapatan kira Daerah. Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Oh, gitu. Jadi kerjamu nuyul ya? Iya Pak. Kayak debt Nuyul, collector Pak. nuyul, ngepet gitu ya. Iya. Iya. Tapi yang ngelolanya orang lain ya Dan ya?
Kamu cuma Yang nyarinya kan? kami mencari terus nanti dikelola dulu di bidang satu, di penerimaan, nanti baru ke BPKAD ya, Pak. Nah, ya itu maksud saya. Kamu yang tukang cari, yang mainkan, yang mengelolanya BPKAD itu kan. Iya, betul, Pak. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi tuh. Jadi kalau misalnya Dani karena dia di Bapenda, ya masyarakatnya bisa jadi masyarakat umum ya. Ya Dan ya. Iya, betul, Masyarakat Pak. umum, kemudian bisa pelaku-pelaku usaha gitu Dan ya. Iya, pelaku-pelaku usaha. Nah, kalau si Dokter Puspa tadi kan langsung ke masyarakat umum kan, pasien-pasien dalam hal ini yang berobat ke puskesmas atau yang memerlukan informasi kesehatan di puskesmas. Oke, baik. Jadi apa sih employer branding kita? Nah, ini employer branding kita, yaitu bangga melayani bangsa. Ya, jadi employer kita diharapkan nanti misalnya pasien, masyarakat setelah misalnya berobat ke tempat dokter Puspa, mendapatkan pelayanan dari dokter Puspa dan pasien itu merasa puas dengan pelayanannya, gitu. Dia merasa ya ditanggapi dengan ramah, kemudian diberikan solusi seperti itu ya. Kemudian juga dokter Puspa juga menjelaskannya detail, menjelaskan secara rinci misalnya. Oke, maka kita harapkan nanti pasien punya tanggapan, wah dokter Puspa ini seorang ASN, PNS, wah kayaknya dokter Puspa ini dia benar-benar bangga melayani kami sebagai masyarakat gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan bangga melayani masyarakat. Kita harapkan membangun kayak semacam branding, kayak semacam image lah di masyarakat bagaimana ASN atau PNS itu sendiri ya. Oke, jadi ada 2 poin. Yang pertama itu employer branding kita, bangga melayani bangsa, hashtag bangga melayani bangsa, ya. Kemudian core value kita, core value PNS kita itu berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari apa tadi? Berorientasi pelayanan, terus apa lagi? Akuntabel, kompeten, Akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan dan kolaboratif. kolaboratif. Oke, baik. Nah, jadi yang kita kupas itu, yang berakhlak ini. Jadi selama overview kita untuk pembelajaran ini itu mengupas tentang berorientasi pelayanan. Nah, ketika kita memahami atau akan melaksanakan dari nilai-nilai ini, maka ada 3 poin yang harus kita pahami, ya. Jadi ada 3 poin yang harus kita pahami. Ya, 4 bukan 3, 4 ya. Ada satu lagi. Ya, 4. Yang pertama itu adalah namanya kalimat afirmasi. Jadi masing-masing nilai, misalnya nilai berorientasi pelayanan atau akuntabel itu ada kalimat afirmasi semuanya. Yang kedua itu definisi, ya. Yang ketiga itu kata kunci, kemudian yang keempat itu kode etik atau panduan perilaku, ya. Nah, kalimat afirmasi itu berhubungan dengan semacam komitmen, komitmen kita untuk memberikan pelayanan terlebih kepada masyarakat atau kepada rakyat Indonesia. Nah, jadi apa sih janji kita dalam hal mau menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini, orientasi pelayanan ini, yaitu kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu komitmen kita ya, janji kita. Kemudian definisi, apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan, hubungannya ke nilai-nilai dasar PNS, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itu ya, itu definisinya, makna dari berorientasi pelayanan. Kata kuncinya apa? Mengingatkan kita kepada nilai berorientasi pelayanan ini, itu ada 3, ada responsivitas, ada kualitas, dan ada kepuasan. Nah, kalau yang ini kan bersifat pemahaman kita ya. Pemahaman kita, poin kalimat afirmasi, definisi, kata kunci, itu berhubungan dengan pemahaman kita. Penerapannya di mana? Apa yang kita jadikan panduan di penerapan nilai-nilai ini? Yaitu di kode etik atau panduan perilaku. Tuh, itulah nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu kode etik atau panduan perilaku. Ya. Jadi kode etik itu semacam norma yang disepakati bersama untuk dilaksanakan pada suatu organisasi tertentu. Gitu. Kita kan ASN kan ada kita organisasinya kan, Korps Pegawai Republik Indonesia kan.
Nah, gitu sebagai seorang PNS. Jadi yang ini nanti yang akan kalian masukkan. Tapi saya yakin sebenarnya kalian selama menjadi CPNS sampai dengan Latsar maupun sebelum menjadi CPNS, ya. Maaf, sebentar saya minum dulu ya. Ya, jadi saya yakin bahwa kalian ini ada 10 ini semuanya sudah menerapkan sebenarnya. Sudah pernah menerapkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, apa sih panduan perilaku yang pertama atau kode etik pertama untuk nilai berorientasi pelayanan? Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, nilai-nilai inilah yang kalian terapkan, yang kalian masukkan ketika kalian mau menerapkan, memasukkan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang PNS. Contohnya tadi ya, misalnya Puspa tadi kan dokter kan, ya Puspa ya. Jadi misalnya ada salah satu tugas atau tusi ya, uraian tugas dari Puspa sebagai seorang dokter, apa Puspa? Contohnya apa? Bisa menyebutkan satu saja. Melakukan apa gitu? Melakukan Yo, layanan di klaster. enggak langsung ini aja, yang aku saja, misalnya melakukan diagnosa atau melakukan amnesia ya, amnesa ya. Oh, melakukan Itu. analisa pada pasien, Coach. Nah, misalnya gitu. Misalnya salah satu yang kerjaan Puspa yaitu adalah melakukan amnesa ya. Anamnesa. Anamnesa ya. Anamnesa kepada pasien ya. Ya, Pulung tahu Pulung apa itu amnesa itu? Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Ya, belum tahu, Coach. Belum tahu itu. Bukan bidang saya. Oh, Pertanyaan itu. gitu, Coach. Iya, itu amnesa itu pemeriksaan awal lah. Ya, Oh, sebelum pemeriksaan sebelum awal dia kesehatan. iya, sebelum dia diagnosa, biasanya dia ada itu ya, Dok ya. Ya, ya, sebelum melakukan Oke, oke. diagnosa, sebelum memberikan solusi, biasanya diadakan pemeriksaan awal dulu kan, Dok ya. Mm-mm. Iya, Coach. Ada anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, baru diagnosa. Nah, gitu betul. Nah, itu Oh, pinter itu dokter. urutannya. Tahu dokter SOP-nya dok ya. Ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa itu SOP. Itu sudah menerapkan nilai yang kedua nanti dok, yang kok dokter katakan itu. Nah, jadi misalnya ketika misalnya dokter Puspa mau melakukan anamnesa, ya. Jadi kegiatannya misalnya melakukan anamnesa pasien, gitu ya misalnya. Nah, maka bagaimana cara memasukkan nilai? Maka cara memasukkan nilai ini, nah dilihat ketika melakukan anamnesa nilai mana? Apakah satu nilai, apakah dua nilai, apakah tiga-tiganya gitu. Misalnya Puspa menarasikan ke nilai yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Gitu. Jadi deskripsinya begini nanti gambarannya ya. Pada saat melakukan anamnesa pasien, nah, saya akan bersikap ramah, sopan, menyapa pasien terlebih dahulu. Seperti itu. Artinya ada nilai ramah di situ yang diterapkan. Gitu kan? Kemudian setelah itu saya mulai melakukan pemeriksaan dengan teliti, misal seperti itu kan, sehingga mendapatkan data awal untuk diagnosa seperti itu. Nah itu. Dan ini nanti yang seperti inilah nanti yang akan kalian masukkan di aktualisasi cerita seperti inilah, ya. Oke, yang agenda 4 siapa kalian agenda 4? Bu Bu Milda ya, apa Bu Ya, Pak Perlindungan ya? pakar lindungan, Coach. Nah, Pak Perlindungan. Nah, nanti kan kursnya Pak Perlindungan nanti. Nah, Pak, nanti yang akan kalian nanti dibimbing Pak Perlindungan seperti itu. Ya. Jadi misalnya nama kegiatan Puspa misalnya melakukan amnesa pasien. Nah, masukkan nilai tadi.
cara masuk prosesnya seperti tadi. Pada saat melakukan anamnesa, saya akan sebelum melakukan anamnesa, misalnya saya akan menyambut pasien dengan ramah, memberikan salam, memberikan senyum, gitu kan, memberikan sapa, gitu seperti itu kan. Oke, seperti itu. Ya, makanya kata saya pada intinya kalian tuh sudah menerapkan ini sebenarnya. Ya kan sudah menerapkan ini kan. Oke. Oke. Kemudian misalnya setelah itu mungkin setelah setelah kita langsung ke dokter Puspa aja, kebetulan ya dokter Puspa ya. Ya kan? Jadi misalnya setelah melakukan anamnesa, maka kegiatan selanjutnya misalnya melakukan diagnosa. Nah, misalnya kan, nah pada saat saya melakukan diagnosa, misalnya saya menanyakan, misalnya atau menanyakan keluhannya apa, gitu. Seperti itu kan. Kemudian saya akan memberikan solusinya. Nah, itu sudah masuk ke yang kedua, yang nilai perilaku pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya kan, pasien itu kan datang ke tempat dokter Puspa kan dia butuh pelayanan kesehatan. Oke kan, dia mau tahu ini saya sakitnya apa gitu, solusinya gimana seperti itu. Nah, maka sebelum sebelum memberikan solusi yang kedua tadi, maka dokter Puspa paham dulu kan. Nah, ketika memahami tadi gimana tadi melakukan memberikan pertanyaan, melakukan pemeriksaan apa seperti itu kan. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan bagaimana menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan tugas. Ya, jadi tugasnya tetap. Misalnya Puspa dokter ya tugas Puspa ya sudah sebagai dokter. Tapi bagaimana seorang dokter Puspa, seorang PNS itu memasukkan nilai ini dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, gitu. Ya. Oke, kalau Pulung di mana Pulung ditempatkan Pulung? Saya di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Coach. Di Siapa? TPHP. Sama dengan siapa yang kemarin agenda 1 ya? Yuda Oh, ya? Yuda. Ya, Ya, Yuda, Coach. Yuda ya. Kemarin saya di kelompok Yuda. Ya. Ya. Sebagai apa itu? Kalau saya pengawas bibit ternak, Coach, di bidang peternakan. Oh, jadi sarjana peternakan ya Pulung ya. Iya, sarjana Oke. peternakan, Coach. Oke. Ya, pernah enggak sebelum ikut Latsar, sebelum tahu nilai-nilai Hmm. dasar ini, Pulung pernah enggak menerapkan nilai ini dalam pelaksanaan kegiatannya? Bisa diceritakan? Oh, kalau saya kebetulan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat ya, Coach. Karena saya penempatan di UPTD. UPTD apa? UPTD ini, pembibitan ternak, Coach. Nah, peternak nggak ada yang ke sana. Peternak nggak ada. Jadi tugas kamu apa? Nunggu kantor. Ngerawat apa, sapi-sapi di UPTD tersebut, Coach. Oh, kalau gitu masyarakat kamu sapi-sapi ya jadinya. Iya, itu. Saya melayani sapi, Coach. Jadi pagi-pagi Pulung, selamat pagi sapi, gimana Iya, keadaan Mari? iya, selamat pagi, terus apa mandiin sapi gitu-gitulah, Coach. Oh iya, kalau Puspa kan langsung masyarakat kan ada pasien datang, selamat Iya. pagi Bu. Kalau Pulung Nah, gimana? nah ini Aduh. Oke. paling ya sesekali misal ada apa, Coach? Kan kami ada kayak bibit rumput gitu kan. Nah, kadang ada peternak yang ini apa minta bibit rumput gitu. Oh gitu ya. Nah, itu bisa kan? Ya. Tapi Jadi ketika tidak. misalnya ada peternak, pernah nggak peternak Hah? misalnya membutuhkan informasi misalnya, datang ke UPTD misalnya. Pak Pulung nih kenapa nih sapi saya nih katanya, tidak beranak-beranak seperti itu ya. Misalnya Selama ini seperti belum, Coach. belum ada Kebanyakan ya. kalau peternak yang seperti itu dia lapornya ke kantor, Coach. Oh, bukan ke UPTD-nya ya. Bukan ke UPTD malah. Oh gitu ya. Jadi masyarakatmu tadi ya sapi ya. Iya, Iya. berorientasi pelayanannya ke sapi, Coach. Itu kan. Jadi iya, jadi ramahnya ke sapi tadi ya. Iya. Iya, halo sapi, selamat pagi. Gimana kabarmu sapi? Pi, sudah makan belum Pi? Gitu ya. Oke, nah Pulung, ketika kamu melakukan, Siap, Coach. ketika kamu memberikan perawatan ternak, pernah tidak kamu melakukan sesuatu yang berbeda? Maksudnya tidak biasa
di luar dari kebiasaan? Tidak Pernah biasa di melakukan ya? luar dari. Pernah nggak? Hmm, selama ini belum sih, Coach. Belum pernah. Ah, contoh deh, contohnya gimana, Coach? Nah, yang dari kamu lah contohnya. Saya kan bukan bukan masyarakat saya, kamu peserta pelatihan masyarakat saya, bukan sapi gitu. Contohnya gimana kamu merawat ternak itu, Pulung, coba? Kalau ternak, oh ya paling ini sih, apa, ada inovasi untuk pakannya sih paling, Coach. Kalau sebelumnya itu hanya dikasih rumput kan, sekarang dikasih apa? Ada suplemen gitu. Oh, kira kamu kasih pizza gitu, Enggak, fried Coach. chicken. Aduh, sapinya makan enak, sayanya yang enggak. Iya, enak banget sapinya, yang rawatnya Iya, aja enggak. yang ngerawatnya aja enggak makan pizza. Oke, oke. Nah, itu termasuk sebenarnya nilai orientasi pelayanan itu melakukan perbaikan tiada henti. Hmm, Iya kan? perbaikan inovasi ya. Iya, betul, melakukan perbaikan. Misalnya, kamu apa tadi, memberikan pakan ternak, misalnya kan, oh Ya, selama ini pakan ternak hanya apa rumput. hanya rumput gitu. Hmm, Kamu punya 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 ide, gimana coba kalau pakanannya yang selain rumput yang bergizi, misalnya seperti itu kan? iya, Oke. Coach. Kemudian dapat misalnya kamu mengusulkan ke dinas peternakan situ, udah dapat bantuan itu. Nah, itu sudah sudah beradaptasi pelayan itu, Pulung namanya. Oh Artinya iya, kamu melakukan baik, Coach. perbaikan tiada henti gitu. Hmm, Ya. Iya, gitu. Ya, jadi kalau yang pertama, yang kedua mungkin ya agak aneh juga kalau kamu mengatakan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini sapi. Gimana kamu mau tahu? Kamu tanya dulu ke sapi, Pi, keluhanmu apa hari ini, iya, Pi, gitu. Enggak kan? Kalau dokter ya, Puspa tadi kan nanya dulu kan. Nah, jadi dia iya, paham. Oh, kalau dokter Puspa tadi kan, oh dari ini, dari apa cerita misalnya pasien itu, maka diagnosa saya pasien ini apa gitu kan. Artinya dokter Puspa betul, betul. paham. Oke, tapi bisa ya, Pulungnya bisa. Jadi untuk nilai-nilai ini semuanya bisa diterapkan asal kita bisa memasukkan prosesnya itu dalam kegiatan. Ya, oke. Coba saya tanya satu lagi, kalau Venti di mana, Pen? Dan Venti di mana ditempatkan? di bidang keuangan, Bidang apa? keuangan Oh, keuangan di BPKD. di dinas kesehatan, Oh, dinas kesehatan, dinkes ya. Oke, dinas kesehatan. Oke, masyarakatnya siapa itu? bendahara BOK, Bendahara? BOK Puskesmas. Oh, bendahara puskesmas. Oke. Pernah nggak Penti cerita sharing pengalaman melakukan kegiatan ya yang menurut Penti itu ada menerapkan nilai berorientasi pelayanan? Yang mana? Nah, kalau bendahara BOK itu kan selalu mengirimkan laporannya ke dinas untuk diverifikasi. Nah, Mm-mm. terkadang bendahara itu eh, ada kendala-kendalanya kayak belanjanya sesuai atau tidak sama rekeningnya. Ada yang nggak tercatat. Jadi Mm-mm. kami harus ngasih solusi kayak gitu sama bendaharanya. Oh, jadi pelaporannya seperti ini. Kalau nggak Mm-mm. bisa seperti itu. Oke. Kalau menurut Penti sudah menerapkan nilai yang mana? Satu, dua, tiga? Eh, yang nomor 3, Oh, yang nomor tiga. Di mana letak eh, perbaikannya? ya kadang tuh eh, harus ditambahkan misalnya laporan Oh, sebelumnya bentuknya seperti ini. Nah, karena tidak oh, sesuai, jadi dirubah laporannya, ditambahkan oh, gitu. sedikit. Oh, itu perbaikan laporannya ya. Perbaikan Ya, laporannya. Kalau saya terus lebih tepatnya mengatakan yang mengerjakan Penti juga. itu yang pertama itu Penti. Yang pertama juga ya. Iya, karena kan bendahara itu kan butuh pengetahuan bagaimana misalnya menyusun laporan keuangan yang baik dan benar gitu kan. Ya, jadi pada saat misalnya dia ke tempat Penti, wah ini kayaknya mereka ini belum belum tahu gimana menyusun atau ada yang salah gitu. Nah, artinya Penti pahami dulu, oh letak, oh kekeliruannya di sini. Nah, sehingga Penti menjelaskan, itu yang pertama lebih tepatnya, gitu kan?
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini tadi bendahara puskesmas misalnya, pada saat bendahara menyerahkan laporan, menurut Fenty, wah ini kayaknya ada yang keliru nih. Artinya Fenty paham kan, paham dulu kan. Kemudian oh ini mereka ini perlu tahu nih bagaimana menyusun laporan supaya ini tidak terjadi lagi. Mereka butuh ini gitu. Makanya Fenty memberikan edukasi atau memberikan kayak apalah gitu, sosialisasi atau apa gitu ya. Ya, itu seperti itu. Jadi yang pertama itu lebih tepat. Ya, Ya. oke. Baik. Baik, ada pertanyaan tentang nilai pertama? No? Kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut nilai kedua. Ini perwujudannya ya nanti di PM saja karena waktu kita ya. Ya, jadi ini contoh-contoh perwujudannya tadi. Jadi misalnya tadi ini ada yang mengucapkan sapa dan salam saat melayani. Itu yang menurut saya yang Dokter Puspa tadi. Ya, perwujudan dari nilai ini, nilai kedua ini. Ramah cekatan sesuatu dan dapat diandalkan. Bagaimana mewujudkannya? Ini misalnya mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Ini yang Dokter Puspa tadi, misalnya. Atau yang Fenty tadi, ya. Ini nomor satu, misalnya memahami dan menemukan masyarakat. Gimana perwujudannya? Yang Fenty tadi yang ini, menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Ya, gitu ya. Jadi Fenty misalnya memberikan informasi cara menyusun laporan yang baik dan benar itu aktual dan akurat. Artinya memang dia sesuai dengan ada dasarnya gitu. Ya kan ada dasarnya gitu. Dan aktual dan terbaru, bukan yang misalnya sudah ada aturan baru tapi berdasarkan aturan yang lama seperti itu. Ya. Oke. Baik, nah ini contoh-contoh perwujudannya. Tadi yang misalnya yang di Dokter Puspa tadi juga ini benar melayani masyarakat sesuai tupoksi, apa sesuai dengan jabatan kita. Ya, kalau dia sebagai dokter ya sudah melaksanakan tugas sebagai dokter, tidak melaksanakan tugas sebagai sanitarian, sebagai apa itu nutrisionus, tapi ya sebagai dokter. Ya, oke. Kemudian ini mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara proaktif artinya kita dari kita. Bagaimana kita selaku pelayan masyarakat itu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu akuntabel. Nah, ini ada kalimat afirmasinya. Kami mengemban amanah dan kepercayaan. Ya, jadi akuntabel ini berhubungan dengan pertanggungjawaban tiga. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan kepada kita selaku seorang pegawai negeri sipil. Ya, jadi definisinya ini kita langsung ini kata kuncinya, kita langsung saja ke sini. Nah, yang ini, yang poin terpenting itu yang ini. Karena yang ini akan kalian terapkan nanti, yang akan kalian laporkan di aktualisasi. Ya. Yang pertama apa panduannya? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Itu yang paling pertama. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya, oke. Misalnya pulung ketika memberikan perawatan ternak, ada tidak menggunakan barang-barang milik negara? Siap, ada coach. Ada, apa misalnya Nah, pulung? ini traktor. Traktor. Nah, artinya, Iya coach. oh ya, misalnya pulung diberikan kepercayaan untuk merawat ternak, bukan diberikan fasilitas traktor, dan memang digunakan untuk melakukan tugas, bukan untuk pribadi, gitu. Itu yang dimaksud dengan yang kedua ini. Ya, oke. Nah, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ini berhubungan dengan perilaku anti korupsi, perilaku anti korupsi. Makanya kalau kita lihat perwujudannya di sini, ya ini menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gitu. Misalnya Fenty, ada misalnya bendahara puskesmas, Bu, asisilah laporan kami, Bu. Kata Fenty, wah ini masih dia yang belum benar, Bu. Terus dia mulai ngusuk-ngusuk Fenty kan, marah-marah, atau marah-marah dekat ya, dekat, kemudian ngasih amplop. Nah Bu, ini nah Bu, asisilah laporan kami. Nah, Fenty harus berani mengatakan no, artinya menolak segala bentuk gratifikasi. Artinya apa yang dilakukan Fenty itu sudah menerapkan nilai akuntabel. Yang mana itu? Ini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya,
Oke. Saya tanya Tiara nih. Tiara di mana ditempatkan Tiara? Sekretariat DPRD, Pak. Sama dengan si itu ya, Dopi ya. Oh iya, Kak Dopi. Ya, kemarin saya masuk di kelompok Dopi. Mm. Oke. Ditempatkan di bagian apa Tiara? Di bagian umum. Oh, bagian umum. Oke, ada nggak fasilitas di situ? Ada, Pak. Apa itu? Komputer, Betul. Printer gitu PC. ya. Betul ya printer ya. Iya. Ya, oke. Nah, eh yang Tiara lakukan dalam penerapan nilai akuntabel apa terhadap itu fasilitas itu? Misalnya kedua. Menjaga, menjaga PC-nya. Oke. Kalau yang ini perwujudan ini dilaksanakan kan? Iya, Iya, memanfaatkan memanfaatkan fasilitas fasilitas barang BSN. milik negara ya, barang milik negara Mm, sesuai dengan peruntukannya. peruntukannya. Ya, jadi komputer, printer itu kan untuk kegiatan kantor kan? Iya, ketika Tiara mau buat undangan, undangannya undangan pribadi menggunakan itu sudah melanggar artinya. Betul kan? Tidak Iya, menerapkan betul. akuntabel kan? Iya. Artinya memanfaatkan fasilitas pemerintah sesuai dengan peruntukan. Artinya Tiara sudah masukkan ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Bertanggung Iya, jawab di sini itu artinya sesuai dengan peruntukannya, ya. Kemudian efektif itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian efisien di sini menggunakan sumber daya yang tidak boros lah gitu ya. Tidak menggunakan sumber daya yang berlebih-lebihan, efisien di situ. Oke. Oke, ada yang bisa lagi memberikan contoh apa yang sudah pernah dilakukannya sehubungan dengan ini? Dengan nilai-nilai nilai akuntabel ini? Silakan, ada. Kira-kira udah mulai paham ya bagaimana memasukkan nilai itu ya. Nanti masukkan nilai itu kalian ceritakan di prosesnya, proses pada saat kalian melakukan kegiatan tersebut. Nah, gitu, ya. Baik, kalian kita lanjut ke yang ketiga yaitu kompeten, ya. Ini kalimat afirmasinya bahwa sebagai seorang PNS kita dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ya. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi diri kita dengan terus belajar, ya, baik itu belajarnya di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal ya, atau informal, ya. Ini panduan perilakunya yang kita terapkan itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ya. Kalau dulu misalnya belum ada ini, sekarang sudah ada, nah, maka kita mengikuti, ya. Kita jangan bertahan. Kemudian membantu orang lain untuk belajar, ya. Jadi ketika misalnya ada teman sekerja mau bertanya gitu ya, nah, kita bantu. Atau pulung tadi misalnya, walaupun dia di ini ada peternak mungkin ada menanyakan ke pulung ya, ini Pak Pulung gimana nih sapi saya nih misalnya kan, kok badannya tidak besar-besar gitu ya. Jadi Pulung dengan senang hati harus menjelaskan, oh gimana sih pemeliharaan sapi yang baik, sehingga orang itu belajar dengan Pulung. Nah itu sudah masuk ke penerapan nilai kompeten. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dengan hasil, dengan cara yang terbaik yang kita lakukan. Oke, bagaimana perwujudan perilakunya? Ini jadi setelah terus-menerus kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Ya, mungkin yang kemarin baru S1 ya. Oh, kita ada keinginan pokoknya nanti saya mau S2, S2 setelah S2, S3 gitu ya. Oke. Oke. Sama kayak saya juga kemarin itu selesai S1 93, kemudian PNS-nya 9495 ya. Kemudian S2-nya 2003. Artinya kan itu ada meningkatkan, oh kayaknya saya perlu nih peningkatan kompetensi dari diri saya gitu. Iya.
Kemudian tahun 2003 saya selesai S3. Nah, gitu. Jadi selama jadi PNS ya kita terus bagaimana meningkatkan. Jadi bukan itu yang contohnya pendidikan formal, bisa juga yang pendidikan non formal atau informal, gitu. Atau misalnya kita mengikuti webinar gitu ya, atau mengikuti BIMTEK. Jadi jangan jangan nolak kalau seandainya dari kantornya, ini Bu Fenty katanya ada peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan. Ibu Fenty berangkat ke Palembang ya ikut workshop atau ikut BIMTEK gitu. Ya harus siap, Ibu Penti ya, Pen ya. Iya, yang oh Pak, yang lain deh Pak, jangan aku Pak. Aku repot nih banyak gawe gitu ya. Iya. Jadi gitu, artinya kita sudah menerapkan. Jadi atau kita misalnya oh ada webinar tentang informasi terbaru. Misalnya informasi tentang kesehatan, Dokter Puspa tahu, oh ini ada informasi terbaru, saya belum paham. Ah, nanti ada webinar saya mau ikut ah. Artinya Dokter Puspa sudah menerapkan nilai kompeten. Ya, jadi ini perwujudannya, bertukar pikiran, berdiskusi dengan rekan kerja, belajar secara mandiri, kemudian memberi kesempatan menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan. Nah, yang perwujudan ini tadi, yang merupakan tadi ya membantu orang lain belajar, perwujudan yang ini, membagikan pengalaman dan pengetahuan diskusi dialog dengan kerja atau bawahan atau atasan. Yo, pernah tidak ngalami Aldri? Aldri pernah tidak ngalami Aldri? Selama jadi CPNS, saya yakin pernah. Pernah tidak Aldri? Mana Aldri? Ya Pak, Aldri di mana ditempatkan? saya di Badan Pendapatan Daerah juga Pak, Oh, sama dengan si itu ya. sama dengan Dani ya. Dani, pernah ada? Coba cerita pengalaman. Ada enggak kamu membagikan pengetahuan atau pengalaman tadi? Iya, kalau saya sendiri dengan atasan saya pernah sharing soal kerjaan sih Pak. Kayak misal saya nggak ngerti soal rekap dokumen pajak, saya belajarnya ke atasan saya langsung gitu. Oh, gitu. Terus nanti, ya, Kata ke kabinnya atau ke mm Kasubit ya. Kasubid ya betul. Ke Kasubit. Kan Kasubit atasan langsung. Mm. Oke, kalau dengan yang teman rekan kerja pernah enggak? Kalau dengan rekan kerja sendiri sama juga Pak. Saya bertanya soal, misal saya kayaknya sama juga sih Pak, kayak rekapan pajak juga kalau misalnya emang Kasubitnya lagi ada kerjaan, saya ke rekan kerja dulu gitu. Baru nanti kalau Kasubitnya lagi ada kerjaan, nggak ada kerjaan, saya nanya langsung ke dia gitu. Kalau kamu sendiri yang mengajari pernah enggak? Kalau saya mengajari sih, karena saya bagian komputer ya Pak ya, jadi saya ngajarin kayak cara mengoperasikan Excel beberapa ada juga gitu-gitu. Nah, itu udah termasuk itu. Yang itu, yang poin terakhir itu termasuk yang ini tadi. Ini tadi, Aldri, membantu orang lain belajar. Di mana perwujudannya tadi kan, membagikan pengetahuan dan pengalaman. Karena pengetahuan Aldri dan tentang komputer misalnya kan, lebih dulu dapat atau ya tahu lebih banyak dari yang rekan kerjanya. Nah, bisa saja seperti kata Aldri tadi. Ya, Iya Pak. ya, dengar ya. Jadi kalau nak nanya-nanya dan tanya Aldri dan. Kalau Aldri tidak kalau ngajari dan kau ngomong, kata Coach Haril, kita harus menerapkan nilai kompeten ini Aldri ya, Bang ya. Iya, laporkan Aku yang banyak belajar ke beliau Pak ya. Oh, terbalik ya? Ya sama Iya. lah. Oh gitu ya, terbalik Saling ya. belajar lah, iya Pak. Iya, sharing lah, sharing ya. Tahu sharing kan? Ya, Iya Pak. tahu kan sharing kan? Ya, Iya. kalau di Lubuk Linggau sini ada kelurahan namanya Sharing Agung. Karena itu ada aliran bendungan itu. Nah, Ya. berbagi air gitu Pak ya. Iya, berbagi air. Makanya namanya Sharing Agung. Sharing Agung ya. Ya. Kalau bahasa Morenim apa itu? Tempat aliran air itu. Sharing juga kan? Saya kurang tahu Pak, karena saya bukan orang Morenim, saya Palembang saya. Oh, kalau Palembang apa bahasa Palembang? Siring juga kami Pak. Oh, Siring juga. oh sama ya, sharing juga ya. Ya, berbagi air juga kami di sini Pak. Oh gitu ya. Kau Palembangnya di mana, Dri? Aku di ini Pak, nah kebetulan kami Siring Agung juga Pak namanya Pak. Pak Jo itu tuh. Iya, Pak Jo juga. Pergi pacak balik Berejo itu. Betul. Tersesat agak di sana Pak. Karena saya juga merantau. Iya Andre, saya di Linggo merantau juga Andre. Dari mana Pak aslinya Pak? Saya asal dari Ogan Ilir. Oh. Tapi tinggal di Palembang dari 85 sampai dengan 94. Oke. Di Palembang. Iya Pak. Sekolah, kuliah dulu kan. Tamat kuliah sempat juga kerja karena saya kuliah di FKIP bahasa Inggris, ya jadi honor-honor gitu ngajar-ngajar. Iya. Ini di Palembang juga gitu Pak ya sekarang ya? Iya. Ngajar ya? Iya.
Makanya kalau zaman saya sekolah dulu SMA, kalau ada teman pulang ke Pak Jo, kami nggak berani mainnya malam-malam gitu. Nggak Iya. ada angkot pulangnya kan. Kalau dulu kan Benar. belum ada. Iya, Iya. benar. Makanya dibilang pergi pacak balik Berejo itu kan. Jalan Iya. kaki harus ke depan. Iya. Iya, betul. Tapi sekarang udah. Ya, sekarang lumayan lah Pak, sudah terkoneksi kan gara-gara itu Mm-mm. angkot juga. Saya lama di Bukit Besar. Ya. Kan tahu daerah-daerah situ kan dekat. Iya, Pak. Oke. Oke, baik kita lanjutkan. Thank you Aldri sharingnya. Kemudian yang ketiga atau keempat ya? Keempat ya, berakhlak kan, beradaptasi pelayanan, akuntabel, kompeten ya, empat. Oke, harmonis. Nah, ini harmonis ini lebih kepada bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita membangun hubungan sosial, ya, hubungan sosial dengan rekan-rekan kerja di kantor, dengan rekan kerja di tempat kerja, ya. Karena kata harmonis itu maknanya itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, jadi misalnya antara Aldri dengan Dani kan satu kantor kan. Nah, harus saling peduli kamu berdua ini. Jangan cuek, ya. Ketika misalnya Aldri mau pinjam duit, Dani pinjami dan. Iya dan atau ketika Dani mau apa misalnya mau butuh sesuatu tapi belum ada uangnya, Aldri ada dipinjami gitu. Itu kan saling peduli kan. Iya. Jadi ini harmonis ini lebih hubungannya bagaimana kita membangun hubungan sosial dengan rekan-rekan kerja kita. Ya, itu di mana panduan pilar kita ini. Nah, yang saya contohkan Dani dengan Aldri tadi ini suka menolong orang lain ini. Iya kan? Nah, suka menolong orang lain ini. Ya. Jadi panduan perilaku yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Latar belakang di sini maksudnya sukunya apa, agamanya apa, ya jenis kelaminnya, bahasa dan sebagainya ada di sana tetap kita kita hargai, ya. Kita jangan kita beda-bedakan, betul kan? Iya, jadi misalnya ketika dalam kelompok misalnya, wah ini kayak Aldri misalnya, wah saya ini dari Palembang nih bukan nomor ini. Nah, jadi teman-teman sekator Palembang itu bikin kelompok, ya kan. Ya, jadi dia tidak peduli dengan yang dari asal daerah lain. Nah, itu yang tidak boleh, yang dilanggar, ya. Ya itu jangan. Jadi kita suka menolong orang lain, suka menolong orang lain. Jadi ketika bekerja, kita juga suka menolong orang lain. Bedanya apa? Bedanya apa dengan yang tadi membantu orang lain belajar? Kalau yang tadi itu ada nilai tambah di kompetensi, ya kompetennya itu. Seperti kata Aldri tadi ke atasan, artinya kan Aldri yang bertambah pengetahuan. Ketika misalnya Dani misalnya nanya ke Aldri, kemudian artinya Aldri sharing tadi, berbagi pengetahuan. Nah, gitu. Jadi gitu. Kalau yang menolong orang lain ini berhubungan dengan bagaimana kita membangun jiwa sosial, sosialisasi ya, membangun hubungan sosial. Gitu. Oke, oke gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya kalian ada tim misalnya, ada tim. Kemudian di anggota tim itu misalnya kalian masukkan di tim itu yang tim kerja saya ini kita tidak usah kita pilih-pilih, pokoknya kita masukkan ya yang menurut kita kompeten. Tadi bukan didasarkan kepada latar belakang suku, ras dan sebagainya itu. Nah, ketika misalnya anggota tim itu sedang berbicara ya, maka kita ini tadi menjaga atau kita berlaku adil kepada setiap orang tadi tanpa memandang kedudukan jabatan dan latar belakang. Itu ya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi membangun bagaimana kita sebagai seorang PNS itu membangun lingkungan kerja yang membuat orang-orang di dalamnya merasa nyaman. Ya. Oke, membuat orangnya merasa nyaman untuk melakukan pekerjaan. Oke, perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Ya, oke. Ini perwujudannya. Nah, ketika terjadi konflik, ya, maka kita membantu untuk menyelesaikan, bukan kita malah ngompori, manas-manasi gitu ya. Iya, tapi kita yang berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik. Ya, ya, kemudian membantu orang lain juga dengan responsif.
tanpa diminta, ya. Oke. Dan pernah enggak Dan Aldrin kalau udah minta tolong dia nolong secara ini Dan, secara inisiatif sendiri Dan, pernah enggak Dan? Ya Dani, pernah enggak? Kayak- Kayaknya Pernah ya? pernah sih Pak. Oh pernah ya. Karena kami agak jauh juga Pak ininya bidang Aldri bidang 1, saya bidang 3 Pak. Jadi beda lantai juga kadang ketemu juga Oh, kan di kantor. oh masa kan pada saat apel ketemu kan? Ya paling itu Pak pas lagi di luar gitu. Oh gitu. Yang di lantai 3 siapa? Aldri Pak. Oh gitu. Dan ini lantai 1. Ya. Oke. Oke. Nah, makanya kok sering-sering ke atas ke lantai 3 atau Aldri sering-sering ke bawah gitu. Oke, dan itu maksudnya membantu orangnya dengan responsif, ya. Artinya dari inisiatif kita. Oh, kayaknya dia ada kesulitan. Tuh, gitu ya. Ini gimana ini? Kayaknya ada kesulitan. Mungkin saya bisa bantu, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan loyal. Nah, loyal ini lebih kepada ya bagaimana kita menunjukkan dedikasi. Dedikasi di sini dedikasi kepada bangsa dan negara, juga dedikasi pada organisasi, kepada atasan, juga kepada sama rekan kerja. Kita langsung saja ke panduan perilakunya ini. Loyal kepada negara ini memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, panduan yang kedua. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, nanti untuk diaktualisasi, saya yakin Fenty pasti ada nilai loyal di kegiatannya. Karena di sini ada menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya kan Pen ya? Iya Pen. Nanti saya cek nanti Pen. Walaupun saya bukan coaching, nanti saya mau lihat nanti. Dimasuknya enggak nilai loyal itu ya. Artinya misalnya ini ketika misalnya laporan keuangan yang diberikan oleh misal bendahara puskesmas tidak akan saya sebarluaskan gitu, tidak akan saya buka untuk publik. Artinya sudah menjaga rahasia kan? Iya, ya, itu. Kayaknya saya pikir kalau berhubungan dengan keuangan ya banyak sini, ya loyalnya banyak, lebih banyak biasanya. Karena ada yang panduan perilakunya menjaga rahasia. Gimana perwujudannya? Ya, oke. Nah ini yang keempat ini Penti, perwujudan ini Penti. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Yang kelima yang ini juga tidak membagikan informasi hanya kepada pihak yang berwenang, kepada atasan, mungkin seperti itu kan. Ketika misalnya misalnya ada temuan misalnya kan, atau misalnya laporannya itu disimpan oleh Penti misalnya kan, yang tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya, biasanya ini berhubungan, termasuk juga Dokter Puspa, ya kan Dok ya? Iya, Ada kan Dok? Coach. Iya, yang ini termasuk juga Dokter Puspa ini, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya kan? Data pasien kan enggak bisa sembarang dikasih tahu ya Dok Puspa ya dengan Iya. ini kan. Tidak bisa disebarluaskan. Iya, betul, tidak bisa disebarluaskan, ya. Iya. Misalnya habis meriksa pasien X misal, ketahuan misalnya TB paru, ya sudah, enggak disebarkan. Bapak itu TB paru ya. Nanti lagi, oh Bapak itu TB paru ya. Nah, gitu. Oke. Juga sudah ini ya, Puspa sudah ada apa namanya tuh kalau kamu dokter itu janji ya, sumpah ya. Sudah ada sumpah dokternya. Iya, ada sumpah dokternya. Nah, jadi juga mendukung itu sebenarnya, ya mendukung sumpah dokter itu ini kan ya berkaitan di situ menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Oke, nah ini Pak perwujudannya ini ya. Nah jadi ketika misalnya ada di kantor kita bekerja kita orang yang jika berbicara tentang radikalisme, menjurus ke pertengahan Pancasila, sudah kita hindari, ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Kemudian bersikap berlaku melindungi nama baik serta citra instansi. Ya. Jadi ketika misalnya ada berita-berita negatif tentang instansi kita, tentang teman rekan kerja kita, ya, jangan ikut-ikutan menyebarluaskan, gitu. Ya, oke. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptif. Nah, adaptif ini lebih berhubungan bagaimana seorang PNS itu dia bisa menyesuaikan, ya, dia bisa menyesuaikan dengan
kemajuan zaman. Iya. Oke. Makanya di adaptif ini itu kata kuncinya ada inovasi. Jadi inovasi itu pekerjaan biasa dilakukan dengan cara yang di luar biasa, di luar kebiasaan. Nah, gitu ya, atau yang sudah yang belum ada sebelumnya. Tuh. Apa sih panduan perilakunya? Ini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ini, ya. Ketika pernah tidak di kantor kamu tuh ada misalnya, oh ada aplikasi ini misalnya. Kemudian karena kita belum tahu, maka kita harus menyesuaikan. Ya, oke, kayak misalnya apa ya? Apa misalnya contohnya aplikasi yang kamu sebelumnya belum tahu gitu? Sebelum jadi PNS-nya belum tahu, Ria. Ada enggak? Ria dari mana, Ria? Ya, Coach. Ria di mana, Ria? Saya dari Dinas Lingkungan Hidup, Coach. Oh, hidup. Ada enggak aplikasi di lingkungan hidup itu yang menurut Ria waktu itu, oh ada ini. Oh ada Ada, aplikasi ini. Coach. Aplikasi apa namanya? Aplikasi AmdalNet. Gitu. Oke. Tapi Ria sekarang sudah paham kan? Pernah atau sudah mulai paham gitu ya? Itu baru dipelajari sih, Coach. Karena Oh, aplikasinya juga masih baru, jadi masih tahap pengenalan. oh gitu ya. Artinya kan ini maksudnya artinya ketika si baru seperti itu, Ria tidak menutup diri. Udahlah biarlah orang saja aplikasi saya tidak usah gitu. Tapi tetap kita yang menyesuaikan diri. Makanya di sini ada nilai proaktif kita yang aktif, ya. Kemudian dalam bekerja kita terus berinovasi, ya, terus berinovasi. Kayaknya kalau misalnya dilakukan seperti ini terus, kayaknya repot ini. Maka perlu ada suatu cara. Itu inovasi, ya. Inovasi itu didapat dari berpikir kreatif, ya, dari berpikir kreatif. Nah ini contoh perwujudannya. Nah ini ada kan membuat inovasi di sini, membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Dan inovasi inilah yang akan kalian buat di ini tadi di rancangan aktualisasi. Ya, kemarin kan sudah belajar isu ya. Ya, Sudah, Coach. sudah ya. Oke, saya mau tahu Jessie itu cerita. Jessie, isu kamu apa yang kamu ini kemarin waktu belajar kemarin yang diangkat? Jess. Ini Jessie G ya, bukan ya? Bukan penyanyi ya? yang ini. Iya, flashlight lagunya kan. Iya. Apa Jess yang kamu Jess? Perkenalkan dulu kok, sebelumnya saya Jessi Zara Pitaloka dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Untuk jabatan itu di pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama. Oh, Kebetulan gulma itu ya? Iya, gulma, hama, penyakit kayak gitu. Iya, oke. Kebetulan kemarin saya mengangkat isu tentang kurang optimalnya pelaporan serangan hama di Kabupaten Muara Enim, Coach. Jadi untuk pelaporan hama itu sampai sekarang belum ada di dinas kami, Coach. Jadi untuk rekapan serangan hama itu belum ada setiap tahunnya, Coach. Misalnya di wilayah ini serangan hama mana yang banyak, di wilayah ini yang mana yang endemik, itu belum ada. Jadi kemarin saya mengangkat isu tentang itu. Untuk gagasan kreatifnya, inovasi yang saya pikirkan itu membuat mendigitalisasi laporan serangan hamanya melalui Google Form atau spreadsheet kemarin. Masih perlu diskusikan dengan atasan saya, Coach. Begitu. Ya, kalau saran saya nanti untuk untuk judulnya, untuk misalnya jangan ditulis Google Form. Tapi nanti tetap dipakai itu misalnya Google Form. Jadi kamu inovasinya itu gunakan kata-kata singkatan-singkatan yang unik. Oh iya. Misalnya kemarin itu ada yang sebelumnya, tapi yang latsar tahun kemarin itu ada yang bimbing saya itu dia di bagian keuangan, kemudian tapi dia khusus mengelola data gitu, dia prakom kan, pengelola data keuangan. Nah dia lihat bahwa pengelolaan data dokumen data keuangan itu
ini katanya, kayaknya masih manual atau itu masih kertas-kertas gitu ya. Nah, dia akan mendigitalkan itu. Nah, makanya dia buat ya, itu gagasan kreatifnya adanya digitalisasi dokumen keuangan gitu. Nah, inovasinya dia kasih nama Paduka Berbagi. Paduka itu singkatan dari pengelolaan data keuangan, pengelolaan data dan dokumen keuangan berbasis digital. Nah, gitu. Jadi tidak disebutkan, jangan disebutkan dalam judul melalui GForm. Padahal dia melalui itu juga dia melalui Google Drive, dia ada Google Spreadsheet, tapi dia tidak disebutkan di judul berbasis Google Drive. Nah, gitu. Ya, itu sebagai alatnya saja, sebagai alat saja. Oke, nah jadi itu ya, jadi benar Jesse. Jadi yang dikatakan Jesse itu bisa inovasi. Kenapa? Karena sebelumnya pelaporannya mungkin secara laporkan mungkin ditulis atau secara lisan mungkin ya Jesse ya. Ya, Jesse. Ada yang bisa apa? Ada yang bisa membaca bahasa bibirnya Jesse? Tadi ngomong apa Jesse? Mix. Ya. Coach, Oke. maaf, izin bergabung lewat Oh ya handphone boleh. sebentar That's karena okay. laptopnya Oh error, gitu. Coach. Oke ya. Iya, Jadi baik, Coach. lanjut. Gimana tadi jadi laporan yang selama ini kan mungkin secara lisan atau tertulis gitu aja ya? Iya, Coach. Karena itu Mm-mm. kan POPT-nya tersebarnya di Mm. seluruh kecamatan, Mm-mm. luas. Jadi itu untuk pelaporan serangan hama ke dinas itu belum ada, Coach. Dulu ada di 3 tahun yang lalu itu masih pakai borang seperti itu, Coach. Pelaporannya masih manual. Manual ya. Jadi sekarang kan bisa bisa nanti kalau misalnya itu mau dilaksanakan nanti bisa akan mendapatkan data yang up to date gitu Jess ya. Iya, jadi Ada. pelaporannya itu langsung efektif, efisien, langsung terlapor kan. Jadi Iya. bisa langsung dikendalikan gitu dari secara cepat. Iya, efisiennya kan dari waktu juga efisien kan. Iya, Yang benar, daerah-daerah Coach. jauh kan bisa mereka melapor langsung langsung tahu kan di ibu kota kabupaten kan. Iya, benar, Coach. Nah, itu ide inovasi namanya. Jadi inovasi itu yang belum ada selama ini. Walaupun bisa jadi tempat orang sudah ada. Iya, Iya, tapi karena tempat kita belum ada tetap inovasi namanya di tempat kita. iya, Iya. baik, Coach. Oke, oke. Baik, kemudian yang terakhir itu kolaboratif. Tentu saja dalam bekerja kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita memerlukan orang lain yang mendukung pekerjaan kita. Oleh karena itu, di penerapan nilai kolaboratif kita harus saling bersinergi dan bekerja sama. Ya, apa nilainya? Nah, nilai-nilainya ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, oke. Bagaimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Jadi menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Ya, nah, ini bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, oke, misalnya kita kembali ke dokter tadi, misalnya dokter Puspa tadi kan, walaupun dia di puskesmas ya dok ya, walaupun di puskesmas, oke, perlu juga bekerja sama dengan, mungkin pernah juga dilakukan oleh puskesmas itu mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah misalnya, ya kan dok ya? Oh, dalam rangka mengedukasi misalnya PHBS atau mengedukasi tentang apa gitu. Yang singkat saja, yang simpel misalnya edukasi tentang cuci tangan waktu zaman COVID dulu ya, cara cuci tangan dan sebagainya. Itu termasuk kolaboratif, ya, kolaboratif. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan tentang nilai-nilai ini silakan. Sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas. Silakan. Coach. Ya, Iya. ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke penjelasan tugas. Ini tugas-tugas yang akan kalian kerjakan selama 4 hari ini. Hari ini sampai dengan hari ketujuh, hari Senin ya, Senin ya.
Ya, oke. Jadi tugas kita sama seperti yang kalian di agenda 1 kemarin. Itu tugasnya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, oke. Jadi tugas individunya yang pertama itu sama. Selama 4 hari ini kalian saya minta untuk membuat video learning journal. Jadi hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin. Oke. Jadi 4 hari itu ada 4 learning journal. Kemudian ada juga tugas kelompok. Untuk hari keempat, tugas kelompoknya itu role model tokoh berakhlak, di mana kalian membuat video. Nanti penjelasan rinci tugasnya itu ada di Google Classroom ya. Nanti filenya saya sematkan di Google Classroom. Silakan diambil di situ. Ya. Kemudian di hari kelima itu ada tugas individu berakhlakologi di lingkungan kerja. Ya, di mana kalian saya minta untuk menarasikan bagaimana penerapan nilai berakhlak di tempat kerjanya masing-masing. Ya, tugas kelompoknya benchmarking nilai-nilai berakhlak, di mana kalian saya minta untuk melakukan semacam studi ke organisasi lain tentang penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya, studinya studi yang secara online saja. Ya, saja. Oke, di hari ke-6 ya tugasnya itu individu kalian mendeskripsi akan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Ya. Oke, kemudian untuk kelompoknya ada analisis kasus berakhlak. Di hari ke-7 ya, kalian ada tugas learning journal, kemudian ada tugas individu digital individual branding. Ya, ini nama-nama tugasnya. Nama-nama tugasnya. Oke. Sekarang saya ceritakan, saya jelaskan satu persatu tugasnya. Sebentar ya, saya ini dulu ya tugas asing. Saya buka dulu filenya. Ya, nanti file ini ada di ini ya, di apa? Di Google Classroom ya. Silakan. Nanti setelah ini saya masukkan di Google Classroom. Nah, untuk hari keempat, hari ini Kamis ya, tanggal 22 ya. Oke. Tugasnya ini learning journal. Jadi ini instruksinya dibuat dalam bentuk video, kemudian cerita pengalaman belajar kalian baik sinkronus maupun asinkronus. Karena hari ini ada 2, maka ceritakan pengalaman sinkronusnya gimana, asinkronusnya gimana. Oke, dan dikumpulkan videonya maksimal. Saya tidak pakai minimal tapi maksimal ya. Artinya jangan lebih dari 5 menit, kurang boleh. Ya. Coach saya hanya video saya 3 menit boleh, 4 menit atau 2 menit boleh. Asal jangan lebih dari 5 menit, kelamaan ya. Oke, kemudian tugasnya itu di akun media sosial atau tidak usah di ini aja langsung. Kalau tidak ada akun media sosial langsung ke masukkan Google Drive, linknya yang dikumpulkan di Google Classroom. Waktu pengerjaannya, pengumpulannya saya tunggu paling lambat jam 23.59 ya. Nanti saya kunci itu, lewat dari 59 nanti tidak bisa lagi mengumpul, tidak bisa masuk deh. Ya, karena terkunci akun ininya, Google Classroom-nya untuk tempat untuk mengumpulkan. Ya. Oke, jadi ini video. Jadi tiap hari kalian cerita buat video. Videonya pakai sekolah ya. Tahu pakai sekolah. Ya, kemarin ada yang nanya, saya bilang pakai sekolah, coach pakainya pakai SMA, SD atau SMP gitu. Saya bilang pakaian sekolah itu kamu kan lagi sekolah sekarang. Sekolah Latsar. Maka pakaian sekolah itu apa? Baju putih, jilbab hitam, dasi hitam. Kalau yang ibu-ibu kan, cowok dia pakai dasi hitam gitu ya. Videonya boleh indoors, boleh outdoors. Boleh di luar, boleh di dalam. Videonya juga boleh berdiri, boleh duduk, terserah. Ya. Oke, akan lebih bagus kalau videonya juga diedit, ada teksnya gitu ya. Oke. Dan juga videonya jangan lupa, jangan tiba-tiba muncul ini cerita, ada pendahuluan dulu lah, ada pembukaan. Salam misalnya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Husnul Khotimah gitu ya. Dari Dinas apa selaku peserta pelatihan dasar CPNS ya, gitu ya. Oke, berikut saya akan menceritakan pengalaman belajar hari ke
4. Nah, baru cerita di hari keempat ini bla 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 bla. Nanti ditutup juga demikian gitu ya. Ya, jangan tiba-tiba cerita ya. Oke. Atau kalau mau agak gaul sedikit boleh. Hai guys, Latsar nih. Wah, gitu ya. Kok mau cerita nih? Wah, gitu. Terserah lah, pokoknya yang penting ada ceritanya. Dan itu tidak usah dibagi bernilai. Misalnya hari ini cerita nilai bersih pelayanan, besok tapi tidak usah. Langsung ceritakan saja pengalaman kalian. Baik dari belajar maupun dari isinya, substansinya. Apa yang kalian dapat, yang kalian rasakan. Ya, besok kan 2 hari kan ada asinkronus. Nah, yang asinkronus ceritakan pengalaman asinkronus apa? Mungkin mungkin kamu menemui kesulitan dalam mengerjakan. Mungkin dari tugas yang diberikan oleh Coach Syahril misalnya saya lebih memahami tentang nilai-nilai berakhlak. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tugas kelompok hari ini, tugas kelompok itu membuat video role model berakhlak di mana videonya itu durasinya 10 menit ya, kurang lebih lah 10 menit. Kalau bisa jangan lebih lah ya. Kurang lebih tidak apa-apa. Kemudian nanti setelah dicerita itu ada di tengah cerita atau di akhir cerita kalian ada anggota kelompoknya memberikan pernyataan mengenai nilai-nilai berakhlak dari tokoh tersebut siapa. Oke, jangan lupa dicantumkan di sumbernya, kemudian videonya diupload di media sosial, kemudian linknya saja yang dikumpul. Pembuatannya hari Kamis tanggal 22. Dani, untuk Dani nanti tolong dibagi 3 kelompok ya Dan ya. Oh Ya iya, Dan, ya. Nanti kelompoknya Pulung, Dani sama Aldri nggak usah gabung, 3 kelompok. Jadi ada cowok-cowoknya itu ya. Oke, ya coach. Kami sudah ya. ada kelompok coach kemarin pakai kelompok yang lama nggak apa-apa ya coach. Berapa kelompok? 3 kelompok. Oh ya boleh, boleh. Ya, untuk yang hari ini dan untuk besok beda lagi kelompoknya, diacak lagi ya. Oh diajak lagi. Oh ya, Ya, siap untuk, coach. untuk yang hari ini. Oke, itu ya. Kemudian untuk hari ke berapa ini? Hari kelima, hari Jumat, sama learning journal, ya. Kemudian ada bercerita tentang berakhlakologi di lingkungan kerja. Di sini kalian bercerita tentang bagaimana penerapan atau pengalaman kalian atau pengamatan, artinya orang lain yang menerapkan gitu ya, yang di lingkungan kantor kita itu bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak, ya. Oke, dibuat untuk setiap mata pelatihan yang 7 itu, kemudian untuk satu nilai itu, satu mata pelatihan itu ada minimal 3 bentuk kegiatan. Nah, ya. Jadi misalnya orientasi pelayanan, kegiatan pertama apa? Yang menurut kalian itu ada nilai berakhlak, diceritakan, ya. Jadi misalnya orientasi pelayanan, kemudian kegiatannya apa? Kemudian di bawahnya ada ceritanya di mana ada nilai-nilai yang diterapkan, nilai-nilai berakhlak, nilai orientasi pelayanan, dan seterusnya sampai 3 minimal ya, boleh lebih dari 3 ya. Oke, oke. Ini untuk tugas besok. Karena hari Jumat ya, dikumpulkan hari Jumat yang individu. Kelompok, besok juga ada tugas kelompok di mana kalian melakukan benchmarking secara online ya. Oke, ini petunjuknya. Benchmarking itu merupakan apa ya? Semacam kita kayak studi banding, tapi bukan studi banding. Kita melihat bagaimana kondisi atau melihat bagaimana penerapan nilai berakhlak lah di tempat itu. Ya, oke. Laporannya nanti berisi ini. Profil, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan apa saja, kemudian hikmah dari pembelajaran atau kesimpulan yang didapat dari benchmarking. Dibuat di bentuk tulisan maksimal 10 lembar halaman, kertas A4, huruf Arial ukuran 11, spasi setengah dan bentuk filenya PDF. Ya. Kemudian waktu pembuatan tugas kelompok itu hari Jumat besok. Dan ini kelompoknya beda dan ya. Siap coach. Oke. Dan ini untuk yang kedua ini dan yang lainnya itu buat 2 kelompok saja, 5-5. Yang ini, yang hari kedua. Ya. Oh khusus hari kedua 5 5 kelompok berarti coachnya. Dua kelompok ya, 2 5 ya. kelompok, 5 anggota. Ya, oke. Kemudian untuk hari ketiga sama learning journal.
Kemudian yang kedua itu adalah individu kalian membuat video, di mana video itu bercerita bagaimana kalian mendeskripsikan aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak, ya. Oke. Jadi videonya itu dibuat hari kelima, hari Sabtu, ya. Oke, atau hari Jumat juga boleh, tapi dikumpulnya hari Sabtu. Kalau kalian mau buat videonya di Jumat boleh, karena hari Jumat itu jam kerja. Kalau Sabtu nggak ada jam kerja kan, kalau Jumat kan ada jam kerja bisa, ya. Oke, dan itu nanti kalian langsung gini, ada simulasinya, Misalnya gini, misalnya dokter siapa tadi? Dokter Anu ya, Dokter Puspa ya. Nah, Dokter Puspa nanti misalnya bercerita di video itu bahwa dia menerapkan nilai berorientasi pelayanan yang nilai kedua tadi, ramah, cekatan, solutif. Nah, nanti ada peragaan, tak tolong kawannya nanti pura-pura jadi pasien, nanti Dokter Puspa menyambut, ya, menyambut pasien itu, kemudian ada nanti ada bagaimana Dokter Puspa menunjukkan sikap ramah kepada pasien, misal seperti itu. Dan pula dan juga ada teksnya, gitu, ya. Singkat saja, misalnya dari tujuh nilai itu 1 menit videonya, artinya cuma 7 menit kan. Nah, gitu. Ditambah pembukaan penutupan 1 menit, 9 menit, udah sampai 10 menit videonya kan. Ya gitu kan. Oke. Atau misalnya apa tadi, Pulung misalnya. Pulung tadi katanya dia melakukan perbaikan tiada henti. Nanti kamu videokan. Kata kamu tadi memberikan pakan ternak yang bukan rumput. Nah, kamu videokan pada saat kamu memberikan pakan ternak bukan makan sapi itu. Bisa kan? Divideokan, nanti dibuat teks di situ. Melakukan perbaikan tiada henti. Nah, gitu. Kira-kira apa maksudnya ya bikin. Jadi ada simulasinya seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi masing-masing ada masing-masing tujuh nilai dasar itu ada semua. 7 nilai dasar itu ada semua. Ya. Oke. Jadi 7 dasar itu ada semua. Misalnya apa? Misalnya tadi kolaboratif. Ada simulasi kamu mungkin Pulung, Dani dengan Aldri mungkin diskusi, mendiskusikan misalnya sambil lihat laptop, berdiskusi tentang apa yang ada di laptop, misalnya kerja laptop. Nah, itu termasuk kolaboratif. Berdua kan berkolaborasi. Oke. Karena enak nanti satu video bisa untuk 2 orang. Dani misalnya ngambil di situ, Aldri juga bisa ngambil di situ. Nanti video dikompilasi, ya. Oke. Kemudian ini tugas kelompok, analisis kasus, ya. Di mana nanti kamu cari satu kasus baik video maupun teks narasi yang berhubungan dengan nilai-nilai. Apakah itu penerapan maupun pelanggaran, ya. Oke, berhubungan dengan ASN atau PNS. Boleh misalnya kalian ngambil kasus, kan lagi viral kan kasus ini kan, guru yang dikeroyok siswa itu kan. Gitu. Boleh kamu ambil misalnya kasus itu. Nanti dianalisis dari sudut pandang penerapan nilai-nilai berakhlak dari guru itu sendiri. Apa sih yang dilakukannya, yang nilai apa yang dilanggarnya, nilai apa yang diterapkannya gitu. Ya. Oke. Dan nanti dibagi 2 kelompok saja juga dan 5 orang, tapi dipecah lagi ya Dan ya. Orang lain lagi Dan. Coach. Ya, untuk yang tugas. Oke. Kemudian tugas terakhir sama learning journal hari Senin, dan satu lagi ini individual branding. Nah, ini videonya video animasi saja, animasi. Ya. Jadi tidak ada simulasi kayak yang tugas ini. Kalau ini kan ada simulasinya ini, ya kan ini kan. Nah, kalau yang ini cukup animasi saja, ya. Ya, kalau ini belum begitu paham animasi, silakan tanya dengan Dani atau Aldri nanti ya. Nah, itu pakarnya komputer itu, animasi, ya. Nah, bila perlu kamu Dan kerja kalau yang kami Dan ngomong gitu. Iya, beda. Lain lah ya kalau dikerjakan. Jadi dikerjakan, nanti cukup animasi saja.
Nanti tanya dengan apa sih aplikasi untuk animasi yang di HP itu apa itu kan ada. Ya, di mana kalian bercerita tentang kebulatan tekad. Ya, jadi misalnya Nelly ya, Nelly apa sih janjinya kebulatan tekadnya dalam mau menerapkan nilai berakhlak ini? Nyatakan dalam bentuk animasi. Ya. Oke, jadi misalnya Nelly, oh saya punya ini, saya bertekad akan menerapkan nilai ini. Nah, gitu. Ya, bertekad akan menerapkan nilai ini. Oke? Oke. Baik, ada pertanyaan? Persilakan. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini di sinkronis Eh, pertama. izin bertanya, Coach, yang Ya, untuk silakan. tugas hari keempat tadi tentang video kelompok. Bukan video yang keempat itu kelompok, tetap tulisan. Hah? Maksudnya videonya Oh, itu ini Pulung, video itu sumbernya. Jadi gini, kamu sumbernya cari, video. iya kamu cari kasus yang bisa dari berita-berita online maupun dari video-video. Jadi nanti kamu tulis, oh kasus yang diangkat misalnya kasus pengeroyokan guru. Nah, informasinya misalnya ada di link ini misalnya. Kamu copy Oh, gitu. link beritanya, baru kamu Link buat beritanya. analisis. Ya, baru kamu buat diskusikan Nah, kira-kira di kasus yang ada di video itu atau di berita itu yang mana nilai berakhlak yang dijalankan, yang mana nilai berakhlak yang dilanggar. oh, baik. Terima kasih, Coach. Ya, Ya. yang kelompok cuma satu. Tugas hari pertama ada video. Yang hari kedua Iya. dan hari keempat, hari kelima, hari keenam tidak berbentuk dokumen. Ya. Kalau untuk tugas individu hari ke 6 dan ke-7 yang berbentuk video. Hari ke-5 berbentuk tulisan dokumen. Ya. Kalau yang learning journal pasti video kan? Karena kan di hari tugas individu kan tugas individu ada yang di luar learning journal maksud saya itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, oke kalau tidak ada kita sambil jalan saja. Tadi di awal saya katakan bahwa mendapatkan wewenang untuk membersama kalian ya selama 4 hari. Jadi silakan saja kalau kalian ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, silakan saja japri saja ke saya ke nomor yang saya berikan tadi. Ya, oke. Ini nanti insya Allah saya robah dulu ke PDF tayangannya. Nanti Dani silakan di ping ya, ping saya nanti saya kirimkan ke Dani sebagai ketua kelompok ya. Siap, Coach. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian pembelajaran sinkronis pertama kita untuk agenda kedua pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita, kurang lebih 2 kali 45 menit. Tapi kembali saya tekankan, saya tidak lepas tangan, silakan saja kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Tri selaku pengamat kelas, ya Pak Rahmat selaku manajer. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Coach. kasih, Coach Ariel. Oke, izin Coach Anu pamit ya. Leave room ya. Oke, Siap, Coach. see you. Coach. Sampai